Hey Hopop gengs! Hi. Ant-Man and the Wasp merupakan angsuran yang mengambil peran penting dalam Phase 4 di MCU kemarin. Dan tahun depan, kita masih akan menyaksikan aksi Hope and Scott Lang lewat angsuran ketiga film mereka, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ya, angsuran kedua, arahan Peyton Reed memang sukses di pasaran, dengan anggaran antara 130 hingga 195 juta US dollar. Pendapatan yang diraup mencapai 622,7 juta US dollar. Lalu bagaimana dengan produksinya? Mari simak prosesnya dalam film populer kali ini. Beberapa latar dalam film adalah setting yang dibangun khusus untuk sorotan tertentu. Mulai dari rumah karakter Ghost yang jadi salah satu villain utama, hingga rumah milik Scott Lang, sang protagonis utama, yang di awal film ditampilkan sebagai tahanan rumah karena beberapa insiden di angsuran pertama, serta karena keterlibatannya bersama tim Iron Man. Saat pecah kongsi para Avengers di saga Infinity War, tentu set yang dibangun bukan hanya rumah milik para karakter. Laboratorium milik Hank Pym yang mendominasi layar sepanjang sorotan adalah latar lain yang dibangun secara khusus oleh para kru. Sedangkan setting yang menampilkan lingkungan perkotaan, meski ada yang disorot menggunakan layar kromatik seperti green screen, kebanyakan adegannya tetap direkam di ruang terbuka, mengingat tingginya kebutuhan pencahayaan natural. As does Kevin Feige and Steven Broussard. They're all comedy. You'd be shocked at how many insane ideas you can go to them with and like. Nah, baru dalam proses rekaman untuk adegan di dalam Quantum, teknis sorotan benar-benar fokus menggunakan layar kromatik. Karena seperti kita tahu, penampakan lokasi satu ini memang lebih surreal dibanding setting lain di seluruh film. Well, mari cukupkan sampai di situ untuk pembahasan soal set dan properti. Mari pindah ke proses pengerjaan kostum The Wasp, yang dalam film ini seluruh produksinya berlangsung di bawah pengawasan Ivo Cavaney. Sementara eksekusinya ditangani oleh seniman tekstil bernama Beverly Downing, mulai dari penyusunan desain polanya. Kemudian masuk ke tahap pemilihan bahan yang berbeda untuk tiap jenis bagian. Lalu berpindah ke alur penjahitan bahan, hingga sampai ke tahap pengecetan dengan metode penyemprotan. This is one of Imagine's costume Marvel jokingly said this is a combination and they decided to say that it was Gilda. So what we've got here is cut with a honeycomb on two different levels. I really wanted to make a big costume because Ya, seluruh alur pembuatan kostum tersebut kurang lebih prosesnya dengan pengerjaan setelan untuk karakter Ant-Man. Yang seperti The Wasp, seluruh rancangannya ditangani oleh Sammy Sheldon Dever, desainer kostum superhero yang cukup tenar di Hollywood. They gave us a couple of shots of the helmet and of the suit. on shoulders hard, corners hard, elbows. If he has to do a stunt, he wouldn't. Baik, mari lanjut ke adegan aksi. Seluruh proses untuk bagian ini berlangsung di bawah arahan koordinator stunt bernama George Cottle, termasuk adegan pertarungan yang beberapa bagiannya jelas menggunakan pemeran pengganti. Dan sisanya menggunakan berbagai peralatan penunjang seperti kabel, serta koreo yang membuat adegan baku hantam jadi tampak realistis. Hero in this movie. The first and foremost primary motivation. Had 4 or 5 weeks of pretty intensive training to eventually turn on the Sementara untuk adegan kejar-kejaran, selain berlangsung menggunakan simulator kendaraan, That's it in the movie. tidak sedikit juga adegan dalam sorotan yang direkam menggunakan kendaraan asli. Lalu bagaimana dengan efek digital? Tenang, itu adalah pembahasan utama kita kali ini. Alasannya jelas, karena seperti kebanyakan film yang dirilis setelah 2010, CGI adalah pilihan utama untuk memoles tampilan. Dan untuk Ant-Man and the Wasp,
Di proses ini mereka bahkan melibatkan 6 studio VFX, mulai dari Cinesite yang bertanggung untuk CGI di rumah milik karakter Scott Lang, serta lab milik Hank Pym. Kemudian ada studio Double Negative alias DNEG yang juga mengerjakan beberapa CGI untuk adegan di lab, terutama saat karakter Ghost mengambil alih. Lalu mereka juga mengerjakan beberapa efek visual yang menampilkan lingkungan kota. Serta beberapa adegan yang berhubungan dengan perubahan ukuran pada berbagai benda dan makhluk hidup di sekitar karakter Ant-Man. Kamu langsung lihat aja deh biar ngerti yang aku maksud. Karena bakal panjang kalau dijelasin satu persatu, sementara masih ada beberapa studio lain di daftar selanjutnya, seperti Scanline, yang selain bertanggung jawab untuk pengerjaan beberapa penampakan lingkungan di area kota, mereka juga membantu tim di NEG untuk mengerjakan beberapa adegan yang berhubungan dengan perubahan ukuran. Lalu di luar itu semua, tim Scanline ini juga bertanggung jawab untuk detail penampilan dari karakter Ant-Man, serta beberapa efek visual untuk adegan pertarungan di restoran. Sedangkan studio Luma Pictures, selain dapat jatah pengerjaan efek untuk adegan aksi, mereka juga diberi tanggung jawab dalam produksi CGI yang menampilkan transformasi perubahan ukuran pada karakter. Sementara detail pengerjaan untuk karakter hewan itu ditangani oleh studio Rodeo yang juga punya peran besar mengerjakan hampir seluruh detail terkait lingkungan dalam film, termasuk efek visual dalam skala yang lebih mikro seperti properti, entah itu rupa berbagai bangunan yang tampil sepanjang sorotan maupun kendaraan yang digunakan oleh para pemeran. Dan studio terakhir, Digital Domain. Mereka bertanggung jawab penuh untuk seluruh adegan surreal yang berhubungan dengan penampilan alam kuantum saat dimasuki oleh Hank Pym untuk menyelamatkan istrinya.